mati meninggal dunia tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman yang lain, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Yang termasuk syirik akbar diantaranya adalah berdoa, meminta kepada orang mati dan patung, ya, atau berhala, mohon perlindungan kepada mereka, juga bernazar dan berkurban menyembelih binatang untuk mereka dan lain sebagainya. Jadi selama ada amalan-amalan ibadah yang diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk ke dalam syirik akbar. Kalau seseorang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemputnya, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Allah tidak akan mengampuni dosanya. Semoga Allah menghindarkan kita dari syirik akbar ini. Yang kedua adalah syirik asgor, yaitu syirik kecil, ya. Ialah beberapa tindakan yang sudah jelas disebutkan dalam nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah sebagai syirik, tetapi tidak termasuk jenis syirik akbar. Contohnya adalah riya, ingin dilihat orang. Salat, kemudian karena dia merasa ada yang memperhatikan, diperbagus salatnya. Begitu juga amalan-amalan yang lain. Bersumpah tidak dengan nama Allah, ya. Kemudian mengatakan masya Allah wa sya'a fulan, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh fulan dan lain sebagainya. Jadi ini syirik asghar disebutkan 3 hal di sini. Yang pertama adalah riya, ya, jadi salat untuk dilihat oleh orang lain. Yang kedua adalah dia bersumpah kepada selain Allah. Yang ketiga adalah dia mengatakan masya Allah wa sya'a fulan, sesuatu yang dikehendaki Allah dan dikehendaki fulan. Atau kata yang semisalnya, kalau bukan karena Allah dan kamu, ya, jadi disetarakan, ya, disetarakan, maka mungkin saya udah binasa dan lain sebagainya. Ini termasuk ke dalam syirik asgor. Tapi jangan kita meremehkan nama-nama asgor ini kecil, karena tetap ini dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asgor fasu'ila anhu faqala ar-riya. Sesuatu yang paling aku takuti terhadap kalian adalah syirik kecil. Lalu beliau ditanya tentang syirik kecil itu, beliau menjawab riya, ya, salat untuk dilihat oleh orang lain. Kemudian di halaman 12 Rasulullah SAW juga bersabda, man halafa bi syai'in dunallahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Ini tentang bersumpah kepada selain nama Allah. Hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud dan At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasannya beliau bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafar au asyraka. Barang siapa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Ini masih tentang dalil tentang sumpah. Kemudian, ya, Rasulullah SAW bersabda, la taqulu masya Allah wa sya'a fulan, walakin qulu masya Allah thumma sya'a fulan. Jangan kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, tapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian atas kehendak fulan. Jadi kita jangan mengatakan kalau bukan karena Allah dan kamu, dannya kita ganti dengan kata apa? Thumma, kemudian. Kalau bukan karena Allah kemudian kamu, ya, tadi menyelamatkan saya, mungkin saya udah kecelakaan. Kalau bukan karena Allah kemudian kamu mengingatkan tadi standar motor saya belum dinaikin, ya, mungkin pas belok saya udah jatuh. Jadi bukan kita dengan kata-kata dan, ya, menyamakan, ya, kehendak Allah dan kehendak fulan, tidak, tapi kita ganti dengan kata apa? Tsumma, kemudian.
Syirik kecil ini dikatakan oleh penulis tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam serta tidak memastikan kekalnya seseorang di dalam neraka, tetapi menghilangkan kesempurnaan tauhid yang semestinya. Dan yang harus kita perhatikan bahwasannya ketika seseorang meremehkan syirik asgor ini, maka lama kelamaan dia akan terjatuh ke dalam syirik akbar. Jadi yang namanya dosa, ketika seseorang itu meremehkan, terbiasa melakukan hal tersebut, maka itu akan menariknya ke dalam dosa yang lebih besar. Nah ini yang harus kita waspada. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan akbar ataupun asghar. Yang berikutnya ada syirik khafi, samar, tersembunyi. Jadi syirik khafi ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang mana beliau bertanya kepada para sahabat, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Qala asyirkul khafi yakumur rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadharir rajul ilaih. Bagaimana sekiranya aku beritahu kalian tentang sesuatu yang lebih aku takuti terjadi pada kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, syirik yang samar. Contohnya seseorang berdiri lalu dia melakukan sholat, maka dia perbagus sholatnya karena dia melihat ada orang lain yang memperhatikan kepadanya. Ini sangat samar ya, ketika seorang terjatuh ke dalam kesyirikan ini, karena kadang dia nggak sadar sedang terjatuh, lagi sholat merasa diperhatikan, tiba-tiba dia memperbagus sholatnya ya. Kita contoh lagi melakukan amalan, tiba-tiba diliput media misalnya ya, kemudian akhirnya amalannya diperbagus. Tadinya niatnya cuma pengen nyumbang 100.000, ternyata ada media yang meliput jadi 1 juta ya. Gak enak, nanti diliput di media masa cuma 100.000. Dan contoh-contoh yang lainnya. Nah kemudian para ulama juga bisa menyebut syirik sebetulnya cuma 2, yaitu syirik akbar dengan syirik asgor. Adapun syirkul khafi ini tergantung, bisa terjatuh kepada syirik akbar, bisa terjatuh kepada syirik asgor. Contohnya adalah orang-orang munafik. Ada syirkul khafi di dalam dirinya, riya ya, ingin dilihat orang-orang lain ya, tapi padahal di dalam hatinya dia menyembunyikan apa? Kekufuran. Maka ini syirik akbar ya. Namun bisa juga dia masuk kepada syirik asgor sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabat, sesuatu yang paling aku takuti terhadap kalian adalah syirik kecil. Ketika ditanya apa itu syirik kecil, maka Rasulullah mengatakan riya. Nah, jadi syirik yang samar ini bisa masuk ke dalam syirik besar, bisa juga masuk ke dalam syirik kecil atau yang asgor. Kita masuk ke halaman 15. Di sini tentang rukun ihsan. Ya. Jadi ihsan itu artinya berbuat baik. Atau lawannya adalah kata al-isaah, yaitu berbuat buruk. Jadi ketika seseorang melakukan hal yang ma'ruf ya, dan dia menahan diri dari dosa, dia suka mendermakan kebaikan kepada hamba Allah yang lainnya, baik melalui hartanya, kehormatan, ilmunya maupun raganya, maka ini disebut dengan ihsan secara ya, bahasa ya. Namun ketika ihsan itu dinisbatkan kepada peribadatan ya, kepada Allah, maka ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa itu ihsan, maka Nabi SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan adalah kamu menyembah Allah Ta'ala seolah-olah kamu melihatnya. Bila kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia dapat melihatmu. Dan inilah yang dimaksud dengan rukun ihsan. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah. Maksudnya bukan kita melihat zatnya ada di depan kita, tapi kita melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mampu, maka kita harus yakin sesungguhnya Allah sedang melihat kita. Dan ihsan ini
merupakan derajat yang paling tinggi terhadap keislaman seorang hamba. Ya, jadi ya derajatnya pertama Islam, dia masuk Islam. Kemudian dia masuk ke tahap yang lebih tinggi yaitu iman. Naik lagi ke tahap yang lebih tinggi yaitu ihsan. Jadi ihsan ini merupakan derajat yang paling tinggi dari seorang muslim. Ya, gimana enggak derajat paling tinggi? Dia selalu merasa tahu Allah selalu melihatnya. Sehingga dia akan menjaga dirinya ya dari dosa-dosa. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa ihsan mencakup dua macam, yakni ihsan dalam beribadah kepada Allah dan ihsan dalam menunaikan hak sesama makhluk. Ihsan dalam beribadah kepada Allah maknanya beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya atau merasa diawasi olehnya. Sedangkan ihsan dalam hak makhluk adalah dengan menunaikan hak-hak mereka. Jadi ini derajat tertinggi terhadap keislaman seseorang. Maka hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya pun bagus karena dia menunaikan hak-hak dari ya sesama manusia. Baik, itu telah sedikit tentang pembahasan ihsan. Kita masuk ke halaman 16 di sini, pelajaran kelima, yaitu surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Di sini disebutkan oleh penulis, hendaklah kita mengajarkan surah Al-Fatihah dan surah pendek lainnya yang memungkinkan, seperti dari surah Az-Zalzalah sampai dengan surah An-Nas. Diajarkan secara langsung, diperbagus cara bacaannya, disuruh menghafalkan dan dijelaskan hal-hal penting yang harus dipahami. Jadi ketika kita hendak menuntut ilmu, maka seakan-akan penulis mengisyaratkan kepada kita jangan sampai ditinggalkan surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Dimulai dari ini dulu. Apalagi surah Al-Fatihah, Ummul Kitab, ini merupakan rukun dari sholat. Hendaknya ya kita memberikan ya pelajaran tentang surah Al-Fatihah ini kepada anak didik kita atau mungkin kepada anak-anak kita, ajarkan itu surah Al-Fatihah. Kemudian surah-surah pendek ya diajarkan, diperbagus bacaannya, terus kita perintahkan untuk menghafalkannya. Bahkan tidak cukup sampai di situ, kita ajarkan kandungan-kandungan yang ada di surah-surah pendek tersebut. Ya, karena itu akan memiliki manfaat yang sangat banyak dan orang-orang biasanya ketika memulai dari surah-surah yang pendek dia akan merasa lebih ringan dibanding ketika langsung mulai dari surah-surah yang panjang. Surah yang pendek dimulai ajarkan isi kandungannya, ngafalinnya, belajar membacanya enak, ngafalinnya enak, ya, mempelajari isinya pun terasa enak, terasa ringan. Gitu hendaknya, maka penulis ya memperhatikan ini, memberikan judul khusus, yaitu hendaknya seseorang ya mempelajari surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Kemudian jamaah kita masuk ke halaman 17, ini merupakan pelajaran yang sangat penting ya, yaitu tentang syarat-syarat sholat. Di sini kalau salah satu syarat ini saja tidak terpenuhi, maka seseorang itu gugur kewajibannya untuk sholatnya akan ya sia-sia. Ya. Kalau ada yang masalah berakal atau orang gila, ya maka sholatnya dia, kalau dia melakukan sholat maka akan sia-sia. Jadi sebelum kita melakukan sholat, hendaknya kita memenuhi syarat-syarat sholat. Di sini disebutkan yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah berakal, yang ketiga adalah bisa membedakan atau tamyiz. Jadi tamyiz ini posisinya di bawah umur balik, tapi dia udah bisa membedakan. Ya, maka ketika udah sampai dia di umur tamyiz ya, maka ya salah satu syarat-syarat sholatnya telah terpenuhi. Yang keempat di sini adalah suci dari hadas, ya, suci dari hadas, baik itu hadas kecil
ataupun hadas besar. Ya hadas kecil ya kita habis buang angin atau buang air. Ya hadas besar misalnya mimpi junub atau ya berhubungan suami istri, ya maka ini hadas besar, hendaknya bersuci terlebih dahulu. Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu sholatan bigoiri tahurin. Allah tidak menerima sholat yang dikerjakan tanpa ya bersuci. Yang kelima, menghilangkan najis. Ya, kita lihat di surah Al-Muddathir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Nabi SAW juga bersabda, idza jaa ahadukumul masjid falyuqallibna alaihi walyanzur fihima fa in ra'a khabathan falyamsahhu bil ard thumma liyusalli fihima. Jika salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, maka hendaklah ia membalik sandal dan melihatnya. Jika ia melihat najis, maka hendaklah ia menggosokkannya dengan tanah, kemudian hendaklah ia sholat dengannya. Jadi dulu sandal masuk ke dalam masjid. Jadi begitu pengen masuk masjid, Nabi SAW suruh balikin sandalnya. Lihat ada najis atau tidak. Kalau ada maka lap ke tanah, dibersihin baru ya masuk. Ini menunjukkan bahwasannya kita harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Kemudian yang lainnya adalah dalil ketika ada orang Badui ya yang kencing di masjid. Nabi SAW tidak membiarkan begitu saja. Ya, ketika sudah selesai, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ariku ala baulihi sajalan min ma. Siramlah air kencingnya dengan air 1 ember. Jadi memang harus kita membersihkan najis ya dari tubuh kita, dari pakaian ya, begitu juga dari tempat yang hendak kita gunakan untuk sholat, kita bersihkan dulu dari najis. Yang keenam adalah menutup aurat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, yaitu tutupilah aurat kalian karena mereka dulu tawaf di Baitullah dengan telanjang. Jadi dulu ya disebutkan dalam sirah bahwasannya orang-orang Makkah membuat baju khusus untuk tawaf. Maka mereka mengatakan orang yang tidak mampu untuk membeli baju tersebut, maka dia tawaf dengan apa? Telanjang. Ya, maka disebutkan di sini hendaklah mengenakan pakaian dalam rangka menutup aurat. Dan tentu aurat laki-laki adalah dari lutut sampai dengan pusar. Aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan tangan. Ya. Jadi hendaknya ketika hendak sholat kita menutup aurat. Cuman jangan sampai ketika kita mengetahui aurat perempuan, aurat laki-laki dari lutut sampai dengan pusar, ya, kemudian kita nggak pakai baju sholat. Ya, saya pernah ada pengalaman ketika sedang praktek ya, yaitu di Padang. Ada pekerja itu habis kerja dia masih pakai baju ketek gitu ya, langsung sholat aja gitu. Saya bilang, gimana masa sholat pakai baju kayak gini? Kata dia, kan tertutup aurat udah ini, dari pusar sampai dengan apa? Lutut. Jadi ya sudah gitu ya. Mau saya perpanjang, ya kamu kalau ketemu orang yang terhormat pakai baju ini pantas atau enggak. Tapi yang namanya pekerja kasar kayak begini ya, kayaknya kurang tepat momennya kalau di saat itu ya. Jadi kita cari poin yang lainnya. Kebetulan ada pengajian bulanan. Nah, ketika pengajian bulanan di situ baru sekalian saya bahas di situ. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya, hendaknya kita mau menghadap Allah pakai pakaian yang terbaik, yang pantas. Ya, tidak hanya ya seperti yang tadi kita kisahkan. Kemudian yang ketujuh adalah masuk waktu sholat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
maka tidak sah sholat yang dikerjakan sebelum masuk waktu, ya, ataupun setelah keluarnya waktu, kecuali ada halangan, ada uzur. Misalnya orang musafir, ya, di sini diperbolehkan untuk menjama sholat, atau ketika hujan atau uzur-uzur yang lainnya maka diperbolehkan. Namun ketika tidak ada uzur, ya, maka kita harus sholat sesuai dengan waktunya. Sudah masuk waktu sholat, kita kerjakan sholat, dan jangan sampai kita menunda-nunda sholat sampai keluar waktunya. Yang kedelapan adalah menghadap kiblat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Jadi ini ketika, ya, maksudnya adalah menghadap kiblat, ya. Nabi SAW bersabda, "Idza qumta ila shalah fa'asbi'al wudu tsumma istaqbal qiblah." Jika engkau hendak sholat, maka berwudulah dengan sempurna, kemudian menghadaplah kiblat. Namun ada saat di mana seseorang itu boleh sholat tidak menghadap kiblat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Jika kamu dalam keadaan takut bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, menghadap ke kiblat atau tidak menghadap ke sana. Lagi dalam keadaan takut, ya sudah, kita boleh menghadap ke kiblat ataupun tidak, ya. Kemudian ketika seseorang itu, ya, berusaha mencari arah kiblat, lalu ia sholat menghadap ke arah yang disangka olehnya sebagai arah kiblat, namun ternyata salah, maka dia tidak wajib mengulang sholat tersebut, ya. Jadi ada sebuah hadis disebutkan, pernah di suatu gelap malam, ya, para sahabat sulit untuk mencari, ya, kiblat, sehingga di gelap malam ini sholatnya udah beda-beda, ada yang ada ke sana, ada yang ada ke sana, ya, beda-beda. Kemudian ketika selesai, ya, dari perjalanan itu, mengabarkan kepada Rasulullah SAW, maka, ya, Nabi membacakan, turunlah ayat, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Jadi kalau kita bingung nih, gak bisa menentukan arah kiblat, kita sholat kemudian ternyata salah, maka gak wajib untuk mengulangi sholat tersebut. Ya, kalau kita sekarang alhamdulillah di handphone pun sudah ada arah kompas, ya, jadi kita bisa mengetahui arah kiblat. Namun kalau ada suatu kondisi kita bingung, ini kiblatnya kemana, ya sudah, ya, kita tentukan, gitu, ya. Tapi kalau selama masih ada media untuk bertanya, kita usahakan maksimal mungkin. Ini hanya kondisi saja. Kemudian yang terakhir adalah niat. 9. Jadi hendaknya seseorang itu meniatkan, menentukan ini sholatnya dia sholat apa, dan niat itu letaknya di dalam hati, ya. Ya, contohnya kita meniatkan sholat apa ini, zuhur, asar, maghrib, ya, isya, harus ditentukan, kita niatkan, ya. Dan niat di dalam hati ini tidak ada, ya, kita lihat contoh dari Nabi SAW dan para sahabat menyebutkan, jika Nabi SAW berdiri untuk sholat, beliau mengucapkan Allahu Akbar dan tidak mengucapkan apapun sebelumnya. Jadi enggak ada melafazkan niat di sana. Jadi niat itu letaknya di dalam hati, ya. Kemudian kita langsung saja bertakbir. Jadi itu syarat-syarat sholat yang harus terpenuhi. Maka kalau salah satu syarat saja tidak terpenuhi, ya, maka syaratnya tidak sah, karena dia harus memenuhi, ya, syarat-syarat tersebut. Kita masuk ke halaman 18. Di sini tentang rukun-rukun sholat. Jadi bedanya rukun dengan sholat, dengan syarat. Kalau syarat itu di luar sholat, kalau rukun itu di dalam sholat, ya. Kita lihat di sini rukun-rukunnya ada 14. Yang satu, pertama, berdiri bila mampu. Ya, kalau kita mampu untuk berdiri, maka lakukanlah sholat berdiri. Kalau nggak mampu, maka boleh
duduk, berbaring sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua adalah takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar. Ya, jika kita lihat hadis, maknanya bahwasanya sholat itu diharamkan dengan takbiratul ihram. Maksudnya ketika kita udah takbiratul ihram, maka ada hal-hal yang diharamkan kita lakukan. Ya, seperti makan, minum, itu udah nggak boleh lagi. Nanti ketika salam baru boleh. Yang ketiga adalah membaca surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian yang keempat adalah ruku. I'tidal setelah ruku. Bersujud dengan 7 anggota badan. Kita lihat di sini ya, di footnote-nya, yaitu dahi dan hidung. Yang kedua telapak tangan, yang ketiga lutut dan jari-jari, kemudian 2 lutut dan jari-jari, 2 kaki. Ya, ini totalnya ada 7. Dahi dan hidung itu dijadikan satu bagian. Kemudian telapak tangan, kemudian lutut dan jari-jari 2 kaki. Dada lutut, jari-jari 2 kaki itu ya ditempelkan. Ini merupakan 7 anggota sujud. Ya, yang ke-7 adalah bangun dari sujud, duduk di antara 2 sujud, 7 dan ke-8. Yang ke-9 adalah tumakninah, tenang dalam setiap gerakan sholat. Yang ke-10 adalah tertib atau berurutan dalam melakukan rukun-rukun di atas. Berikutnya adalah tasyahud akhir, yaitu membaca at-tahiyat. Duduk ketika tasyahud akhir, membaca salawat untuk Nabi SAW. Yang ke-14 mengucapkan 2 salam. Dan dalil yang menjelaskan hal ini adalah tentang orang yang sholatnya rusak, yaitu orang yang masuk ke masjid, kemudian dia sholat, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan irji fasolli fa inna kalam tusolli. Balik sholat lagi, engkau ini belum sholat. Jadi apa yang dilakukan oleh dia, Nabi SAW menganggap sholatnya itu belum sah, belum benar. Maka dia pun mengulangi sholatnya. Dan ketika memberi salam kepada Nabi SAW, maka Nabi pun mengatakan hal yang sama, irji fasolli fa inna kalam tusolli, sampai dengan 3 kali. Akhirnya dia pun mengatakan, aku tidak bisa melakukan hal yang lebih bagus lagi daripada ini. Jadi ini udah sholat yang paling bagus yang bisa saya lakukan, seakan-akan mengatakan seperti itu. Maka Nabi SAW pun mengajarkan kepada sahabat ini tentang sholat, yaitu dimulai dari berdiri, kemudian takbir, ya, disebutkan membaca surah yang ringan, yaitu surah Al-Fatihah, kemudian ruku, tumakninah dalam ruku, i'tidal, tumakninah dalam i'tidal. Ini disebutkan semua sesuai dengan rukun-rukun yang kita sebutkan. Kalau kita lihat di buku-buku Syafi'i, maka tumakninah itu disebutkan sendiri-sendiri. Jadi misalnya keempat ruku, maka yang kelima adalah tumakninah dalam ruku. Kemudian i'tidal ke-7, ke-8 ya, ke-9-nya nanti apa? Tumakninah dalam i'tidal. Namun di buku ini disebutkan tumakninah itu di dalam 1 poin. Ya. Jadi namanya tumakninah itu maksudnya adalah tenang. Kita pastikan anggota tubuh kita sudah sesuai dengan posisinya. Jadi kalau kita sami Allahu liman hamidah, kita tenang dulu. Udah sampai posisinya baru kita Allahu Akbar. Kadang-kadang orang sholatnya cepat banget, sami Allahu liman hamidah, belum tegak ya, udah langsung Allahu Akbar. Jadi ini rukun-rukun sholat. Ketika seseorang tidak melakukan salah satu dari rukun sholat ini, maka sholatnya tidak sah. Ya, kita lihat di sini tasyahud yang pertama itu tidak masuk rukun sholat.
Tapi yang masuk rukun sholat adalah tasyahud akhir. Kemudian duduk ketika tasyahud akhir dan membaca sholawat untuk Nabi SAW. Ini termasuk rukun ya. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai dengan habis. Ini termasuk rukun yang harus kita baca. Jadi kalau dari segi bacaan, yang rukun yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Yang kedua dari bacaan adalah tasyahud akhir, yaitu kita membaca at-tahiyatulillah wassalawatu wattaibat assalamu alayka ayuhan nabiyyu sampai dengan seterusnya. Kemudian membaca salat kepada Nabi. Jadi 3 hal ini yang menjadi rukun salat kalau dari segi apa? Bacaan. Ya. Kalau gerakan-gerakannya insya Allah kita sudah hafal semuanya, itu merupakan rukun dari salat. Yang ke-20, halaman 20 pelajaran ke-8. Di sini adalah wajib-wajib salat. Wajib salat ada 8. Apa bedanya wajib salat dengan rukun salat? Perbedaannya, wajib salat ketika kita meninggalkannya dengan sengaja, maka salatnya tidak sah. Namun ketika kita lupa, tidak mengerjakannya, maka tidak mengapa dan disunahkan untuk sujud sahwi. Ya. Apa saja wajib-wajib salat? Yang pertama, semua takbir dalam salat selain takbiratul ihram. Ini wajib apa? Salat. Jadi ruku kita takbir, sujud kita takbir. Ini kalau kita sengaja nggak baca takbir, maka sholatnya tidak sah. Habis sujud, bangun nggak pakai takbir, udah langsung aja bangun gitu ya. Dengan sengaja, maka ini tidak sah. Tapi kalau dia lupa ya maka tidak mengapa dan disunahkan untuk sujud sahwi. Membaca sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar hamba yang memujinya. Bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Ini juga wajib sholat. Membaca Rabbana walakal hamd. Tidak bisa sami Allahu liman hamidah, kita baca Rabbana walakal hamd. Kalau pengen dilanjutkan itu sunnah. Yang wajibnya cuma sampai Rabbana walakal hamd. Tambahin hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Itu sunnah. Yang keempat, membaca subhana rabbiyal azim di saat ruku. Ini juga wajib sholat. Subhana rabbiyal azim. Yang wajibnya 1 kali. Kalau 3 kali itu sunnah. Membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Ini juga wajib. Sama kayak tadi 1 kali sunnah wajibnya. Yang keenam, membaca Rabbighfirli, wahai Tuhanku ampunilah aku, di saat duduk di antara 2 sujud. Ya, Rabbighfirli. Minimal 1 kali, 2 kali, 3 kali, yaitu sunnah. Yang ketujuh, tasyahud pertama. Tasyahud pertama ya, kalau misalnya 3 rakaat atau 4 rakaat, tasyahud yang pertama ya, itu wajib. Ya, kalau dia lupa maka sholatnya tidak mengapa. Duduk ketika tasyahud pertama. Ya. Ini juga hampir sama dengan poin ke-7. Ini wajib sholat. Yang mana kalau orang sengaja meninggalkannya maka sholatnya tidak sah. Itu perbedaan rukun dengan wajib. Kita masuk pelajaran ke-9. Di sini keterangan tentang tasyahud. Jadi yang namanya tasyahud itu membaca at-tahiyatulillah wassalawatu wattaibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Ya, kemudian kalau memohon perlindungan ya terhadap dajjal, siksa kubur, azab jahannam ini ya dibolehkan ya. Kita membolehkan membaca doa apa saja. Jadi itu ya. Jadi dalam sholat rukunnya ada 3 bacaan yang wajib. Yang pertama adalah Al-Fatihah, yang kedua aja doa tasyahud yang tadi dijelaskan di sini. Ya, yang at-tahiyatulillah itu, yang ketiga adalah sholawat kepada Nabi SAW.
Yang sisanya itu wajib-wajib sholat yang harus kita baca. Kalau lupa tidak mengapa, kalau sengaja ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Yang ke-25 di sini sunnah-sunnah sholat. Ya, justru ini untuk kesempurnaan sholat. Ya, kalau tidak dikerjakan maka tidak mengapa. Ya, sholatnya tetap sah. Yang pertama adalah membaca doa istiftah. Ya Allahumma ba'id baini subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka, dan beberapa riwayat yang lain. Doa istiftah ini sunnah. Yang kedua, meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, di atas dada ketika berdiri sebelum ruku dan setelah ruku, i'tidal. Ini hukumnya juga sunnah. Ya, jadi kita naruh tangan, ini hukumnya apa? Sunnah. Ya, tapi biarpun hukumnya sunnah, jangan sampai kita menyelisihinya, karena Nabi SAW ketika sholat selalu menaruh tangannya di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan dengan jari-jari lurus dan dirapatkan sejajar dengan pundak atau telinga saat takbiratul ihram, takbir pertama, ruku, bangun dari ruku, dan ketika berdiri dari tasyahud awal menuju ke rakaat ketiga. Jadi kita mengangkat tangan, meluruskan dengan telinga ataupun pundak, ya. Ini ada 3 keadaan, ya. Ketika takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, 4 dan satu lagi ketika bangun di rakaat ketiga. Jadi habis tasyahud awal kita Allahu Akbar, kita angkat. Ini hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya, aduh gimana nih Ustaz nih, takutnya ke bawahan atau takutnya ke atasan dikit, ya ini sunnah, Allah ringankan. Jadi kita ya usahakan saja sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu, pundak. Yang keempat, membaca tasbih saat ruku dan sujud lebih dari 1 kali. Jadi yang wajibnya tadi 1 kali, yang lebihnya adalah sunnah. Kelanjutan dari bacaan Rabbana walakal hamdu. Tadi kita contohkan Rabbana walakal hamdu itu yang wajibnya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu merupakan sunnah. Memposisikan kepala sejajar dengan punggung ketika ruku. Jadi ketika ruku, punggung kita harus datar. Namun kepala ketika memposisikan sejajar dengan ruku itu sunnah. Kalau punggungnya itu harus, ya, kita ratakan sebisa mungkin. Nah, kepalanya ini yang sunnah kalau pengen diratakan dengan punggung. Menjauhkan 2 lengan dari 2 sisi badannya, menjauhkan perut dari 2 paha dan menjauhkan 2 paha dari 2 betisnya di saat sujud. Jadi Nabi SAW mencontohkan sujud itu agak dilebarkan. Jadi paha, ya, jangan sampai dekat dengan perut. Ya, kemudian tangan kita lebarkan. Ya, jangan sampai kita sujudnya seperti onta yang mendorong, ya. Jadi kita agak dijauhkan. Kemudian mengangkat dua lengan dari tanah di saat sujud. Jadi kan sujud kita kadang ada yang menempelkan ini, ya, tangannya. Itu yang sunnahnya adalah justru diangkat. Jadi bukan ditempel seperti anjing yang sedang tidur gitu, enggak, tapi hendaknya diangkat, disunahkannya diangkat. Duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, yaitu duduk iftirasi di saat tasyahud pertama dan ketika duduk di antara 2 sujud. Jadi kita duduk di atas kaki kiri, ya, kaki kanannya berdirikan atau duduk iftirasi yang kita tahu, ya, ini sunnah. Duduk tawarruk di saat tasyahud terakhir dalam sholat yang 4 rakaat atau 3 rakaat. Duduk tawarruk itu ialah duduk di atas tanah dengan posisi kaki kiri berada di bawah kaki kanan, sementara kaki kanan tersebut ditegakkan. Duduk tawarruk, ya, yang kita tahu kita silangkan kakinya, itu merupakan sunnah. Maka jangan sampai ini terjadi diributkan terlalu dalam. Ini rakaat pertama iftirasya atau tawarruk ini. Oh enggak, ini jadi perdebatan panjang, 3 hari 3 malam, masya Allah. Ini padahal perkara yang sunnah. Yang 11, memberi isyarat, menunjuk dengan jari telunjuk pada tasyahud pertama dan terakhir, dari mulai pertama kali duduk sampai selesai membaca tasyahud, sembari menggerakkan jari telunjuk tersebut di saat berdoa. Ini sunnah.
Jadi ketika kita berdoa digerakkan, ketika tidak maka kita diam. Ini termasuk dari sunnah. Membaca salawat dan permohonan berkah untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau, juga untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga beliau pada tasyahud pertama. Ya, jadi kan salawat itu di tasyahud kedua wajibnya. Tapi di tasyahud pertama kalau kita mau baca boleh. Imam masih panjang nih, kita baca boleh, disunnahkan. Membaca doa pada tasyahud terakhir. Habis membaca tasyahud, habis membaca salawat, maka doa setelahnya itu disunnahkan. Doa apa saja yang kita hafal dari Nabi SAW. Yang ke-14, mengeraskan bacaan pada waktu sholat subuh, sholat Jumat, sholat 2 hari raya, sholat istisqa minta hujan, dan pada 2 rakaat pertama dari sholat maghrib dan sholat isya. Ini juga hukumnya apa? Sunnah. Maka ketika ada imam sholat, kemudian dia enggak mengeraskan bacaannya, maka kata para ulama sholatnya tetap sah. Ya. Maka ketika kita ada imam sholat isya, rakaat pertama, yang enggak tahu karena lupa atau apa, dia enggak baca Al-Fatihah, enggak diapain? Kerasin. Enggak dijaharkan. Surahnya juga enggak dijaharkan. Maka kita enggak usah ngucapin subhanallah. Karena emang itu sunnah. Namun sekali lagi, biarpun itu hal yang sunnah, jangan sampai sengaja kita tinggalkan. Ya, karena itu akan menghilangkan kesempurnaan sholat kita. Yang mana Nabi SAW di sholat yang tadi disebutkan itu dijaharkan. Ya, namun kita ketika makmum, ketika mendapati imamnya lupa, ya ini kita ketahui semua hukumnya apa? Sunnah. Gak usah kita subhanallah ya. Udah 1 menit 2 menit kok nggak baca-baca nih. Kita teriak subhanallah. Ya kita ikuti saja. Kita tinggal baca Al-Fatihah sendiri. Yang ke-15, menyamarkan bacaan pada waktu sholat zuhur, sholat asar, dan pada rakaat ketiga dari sholat maghrib dan 2 rakaat terakhir dari sholat isya. Ini juga sunnah, sama kebalikannya dari yang tadi dijaharkan. Kemudian sholat-sholat yang sir ini juga termasuk sunnah kata penulis, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Bas. Yang ke-16, membaca ayat-ayat Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah. Ditambah lagi dengan sunnah-sunnah lainnya yang belum kita sebutkan di sini. Di antaranya adalah kelanjutan bacaan Rabbana walakal hamdu. Ini sudah disebut tadi ya. Setelah berdiri dari ruku oleh imam, makmum dan orang yang sholat munfarid sendirian. Hal ini termasuk sunnah. Di antaranya pula adalah meletakkan kedua telapak tangan kepada kedua lutut dengan jari-jari yang direnggangkan di saat ruku. Jadi kita ruku, kita disunahkan memegang lutut itu agak ditenggangkan seperti kita mencengkram. Ini juga ya hal-hal yang disunnahkan. Udah jam berapa ini? 12:30 ya. Satu lagi mungkin kita bahas pelajaran ke-11. Di sini yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat ada 8. 1, berbicara dengan sengaja dalam kondisi ingat dan mengerti. Adapun orang yang lupa dan yang tidak mengerti atau bodoh, maka sholatnya tidak batal. Yang kedua, tertawa, ya. Yang ketiga, makan. Yang keempat, minum. Yang kelima, terbuka aurat. Yang keenam, bergeser jauh dari arah kiblat. Yang ketujuh, perbuatan abath, yaitu gerakan tidak berguna seperti menggoyangkan kepala, tangan dan lain sebagainya yang dilakukan dengan sering dan berturut-turut di saat sholat. Ya, lagi sholat kadang orang ada yang goyangin kepalanya. Ya, kalau sampai dia gerakan yang lain lagi sampai gini-gini misalnya gitu ya, atau ngerenggangin tangan kayak gini gitu ya, maka itu juga bisa membatalkan sholat. Namun kalau gerakan-gerakan yang hanya kecil, mungkin agak gatal dikit, tiba-tiba kita refleks menggaruk, dan gerakan-gerakan kecil lainnya itu tidak mengapa. Tapi kalau udah gerakan yang besar dan sering berulang-ulang dilakukan ketika sholat, maka bisa membatalkan sholat. Yang ke-8 adalah batalnya toharoh, ya, atau batalnya wudu. Ya, ini nanti pembatal wudu akan kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya insyaallah. Jadi kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita, yaitu sampai dengan yang membatalkan sholat
Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ke pelajaran ke-12, yaitu syarat-syarat wudhu ya, sampai dengan yang membatalkan wudhu ya, akhlak yang harus dimiliki setiap muslim, adab sopan santun, sampai dengan nanti cara mengurus jenazah dari memandikan sampai menguburkan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri sendiri dan syaitan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.